Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, piye kabar gengs? Welcome back gengs to my channel, masih bersama Dindra Pinky Official. Kontennya biar dioba asik. Yuk ngetuti Dindra nih. So kali ini ya, ini adalah pengakuan gitu gengs ya, ke orang tua yang dulu mungkin ya durhaka gitu. So sebelum kalian nonton videonya, bisa nih di like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa ya nyalain loncengnya ting ting biar Dinda lebih semangat dalam make videonya dan kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja cus gaskan cekidot ujay. Pa, maafkan aku yang dulu pernah durhaka. Maafkan aku yang dulu selalu buat kalian kecewa. Maafkan aku yang dulu selalu buat kalian meneteskan air mata. Maafkan aku yang dulu selalu gak mau untuk pergi bersama. Aku punya alasan tersendiri buat menyembuhkan lukaku yang telah lama. Sudah semenjak menikah, aku ingin merubah semua. Sudah semenjak punya buah hati tercinta, aku ingin perbaiki semua. Tapi itu hanyalah mimpi. Dan kalau nggak kesempian, berujung air mata. Sama, kalian terus meneteskan air mata. Dan aku pun juga. Hanya saja kita berbeda cara. Dan kita belum ketemu jalan untuk memperbaiki semuanya. Sakit, kecewa, luka, pedih, komplikasi rasa, semua ada. Seakan ingin ku akhiri hidupku waktu luka itu terasa. Tepat selalu di hari kelahiranku, aku ingin kematianku itu menyapaku. Aku berulang kali bilang dengan kalian, tapi ada sebuah jawaban. Hingga akhirnya aku terus coba dengan segala cara dan itu gak mematikanku. Justru buatku lebih sakit dari yang sebelum aku lakukan. Aku jahat ya, nakal ya, bandel ya, berani sama kalian ya. Sampai di titik kalian mungkin lelah menghadapiku, menyesal melahirkanku. Iya, benar caraku kurang tepat menyikapi parenting yang kalian berikan pada saat itu. Mungkin menurut kalian itu terbaik buat kalian, tapi kurang tepat buatku. Maafkan aku ya, yang dulu belum mau belajar, belum mau mendengarkan semua kata-kata. Maafkan aku yang dulu belum sadar, belum belajar untuk bersabar. Kata-kataku kasar, dan sikapku pun terkesan barbar. Rasa itu, kata capek itu, terus terngiang di kehidupan. Tapi jalan itu masih disamarkan. Waktu itu aku merasa udah berubah, tapi kayak bingung, tak ada yang mengarahkan. Hingga akhirnya aku jatuh ke lubang yang sama. Dan lagi-lagi aku salah jalan. Sholat, ngaji, apapun itu terus kulakukan. Doa terus kupanjatkan. Namun tetap terasa belum ada yang dikabulkan. Ibadah semua udah ku jalankan, namun tidak ada ketenangan. Masalah demi masalah pun datang menghampiri. Sampai buat aku tak lagi kuat berdiri. Suami, anak-anak, semua telah benci. Sampai waktu malam itu, ku terus berdoa. Dan ujian demi ujian datang sepi lewat mimpi dan jadi kenyataan. Kalau dari kecil aku sakit-sakitan, rumah sakit jadi langganan. Tapi ini beda. Sakitku kemarin udah murni karena pikiran. Yang menyebabkan aku belum bisa makan. Normalnya orang gak makan udah tanda akhir kehidupan. Tapi Allah ketika itu memberi feeling dengan jelas. Bangun tidur yang HP udah benar-benar kumatikan, tiba-tiba digerakkan untuk buka YouTube yang biasanya semuanya isinya tentang hal-hal lain. Ini di depan atas sendiri muncul kajian Dr. Aisyah Dahlan. Yang biasanya kalau ada ceramah atau kajian Dindra malas mendengarkan. Ini beda, benar-benar beda. Satu topik itu ku dengarkan tanpa skipan.
Yang pertama, beliau membahas otak laki-laki dan perempuan. Yang kedua, beliau membahas parenting berdasarkan zaman. Di situ hatiku mulai penasaran, ingin kupraktekkan semua yang beliau sampaikan. Sampai tiap doa aku bilang, apakah ini jalan yang selama ini aku nantikan? Karena sekian banyak orang yang datang buat menyadarkan, tapi mereka hanya mampu menasihati, tidak mampu meluluhkan. Beda dengan beliau yang setiap kajiannya memberi solusi dan juga menenangkan. Kajian itu banyak, tapi nggak semua tepat. Benar kata suamiku yang sebut sumber kajian adalah obat. Memang seperti kita berobat, kalau nggak cocok ya jadi tobat maksiat. Kalau cocok ya bisa benar-benar taubat. Kalau orang udah kebanyakan luka, jawabannya hanya dijawab dengan sabar. Tanpa ilmu itu hanya menambah lukanya semakin besar. Sabar iya, tapi gak cuma sabar, melainkan juga dikasih ilmu buat menyelesaikan masalah dari yang kecil sampai yang besar. Kalau bisa minta sih, iya dengan cepat. Tapi kan Allah mengabulkan bukan dengan cepat, tapi dengan waktu yang tepat. Allah itu cuma mau kita dekat, tanpa harus ada sekat. Aku bersyukur waktu sakit itu. Hatiku yang seperti batu menjadi berubah terasa seperti salju. Ya berkat kajian beliau yang menyadarkanku, aku jadi makin bersyukur atas semua yang Allah beri untukku. Setelah tiap hari ku siram hatiku dengan kajian itu, mulailah terbuka hati pikiranku. Secara otomatis kayak mempraktikkan perlahan kajian itu. Dikata yang membuatku yang sangat terkejut waktu itu, jika kamu gak berbakti dengan orang tuamu, maka nanti anakmu pun akan melakukan hal yang sama sepertimu. Dan semua kata-kata beliau real sudah terjadi. Sampai di titik ingin perbaiki diri lagi dan berdamai dengan diri sendiri. Malam tepat habis doa lagi, rasa ingin niat tulus meminta maaf itu muncul berulang kali. Tapi sayang, gengsiku masih sangat tinggi sekali. Hingga kuurungkan niatku lagi. Sakit yang kurasa gak seperti biasa. Kukira hampir tiada, tapi rupanya Allah memberiku kesempatan hidup untuk lebih lama, untuk kuperbaiki semuanya, untuk berada di jalannya. Malam habis sahur, tepatnya saat orang-orang tahajud, di situ aku diberi nur cahaya dari atas. Padahal ketika itu aku belum mampu sholat menghadap yang di atas. Yang kulakukan hanya doa menghadap kiblat setiap jam 12 ke atas. Di situ hatiku digerakkan untuk buat suatu pengakuan salah dan dosa apa yang telah aku lakukan pada orang tua yang dengan tulus ikhlas melahirkan. Ketika semua itu dilaksanakan, akan muncul rasa ketenangan. Dan benar, tanggal 3 April 2024, 2 atau enggak 3 kali cahaya itu datang lagi padaku di saat gelap gulita di kamarku. Maaf ya gengs, yang ini tak blur karena kayak nggak patut banget gitu. Karena semua kesalahanku semuanya ya pengakuannya ada di sini. Jadi kalian nggak perlu tahu lah ya yang itu. Yang jelas to the point, inti-intinya aja gengs ya. Tapi ya gengs, yang itu memang udah aku tutupin. Ini hanya kata-katanya nyokapku aja gengs ya. Semua sudah dimaafkan dari dulu. Tinggal kamu perbaiki aja. Semua orang gak ada yang sempurna, tapi semua orang bisa berubah kalau mau dan sadar akan kesalahan. Oke ya, kayak gitu. Gak ada orang tua yang benci sama anak. Bener, memang orang tua gak ada yang benci sama anak, tapi sebisa mungkin kita berbuat baik gengs ya. Semua itu udah aku broadcast di nyokap sama bokap ya kan. Tapi kalau yang bokapku itu ya cuma dibaca aja gitu, nggak dijawab, diwakilin oleh mamaku gitu gengs ya. Dan ini kenapa aku bacakan, karena kata-kata nyokap yang bagus gitu gengs ya. Masih teringat jelas, masih terdengar jelas, masih terekam jelas di dalam ingatanku. Kalau di bokapku dulu itu pernah bilang, nek kue wani mbek wong tuamu sampai kapanpun gak bakal enak uripmu.
Dan itu real terjadi di dunia nyata, yaitu aku yang mengalami, gengs. Meskipun bokap sekarang nyelak ya, nggak pernah doa itu, nggak pernah ngucap itu, namanya kekilafan, spontanitas ngomong itu nggak sadar, gengs. Tapi itu bakal diingat-ingat sampai kapanpun oleh yang diucapkan itu, gengs, gitu. Jujur Dinda juga pernah bilang nggak enak gitu ke anak-anak gitu, tapi melalui orang tua, karena sudah saking buntu ya kan, jalannya udah kayak udah gitu, nggak ada gitu jalannya ya, gengs ya, sampai bener-bener di titik mentok. Suami bilang seperti itu, Dindra pun ikut-ikutan bilang seperti itu, dan ternyata aku sangat menyesal banget. Ini belum ketemu ya sama Aisyah Dahlan, sangat menyesal banget dan nggak mau aku ngucapin itu lagi, udah cukup itu aja. Dan aku selalu berdoa itu omonganku nggak jadi nyata. Kukira itu aku ngucap kayak gitu di orang tuaku nggak bakal dibaca anakku, tapi ternyata dari kata-kata anakku itu dia bilang dia sudah membacanya, semua dibaca karena rasa ingin tahu dan penasarannya gitu. Terus akhirnya aku langsung minta maaf, gengs, dan selalu berdoa biar ucapanku yang waktu itu enggak kejadian gitu sama anakku gitu, gengs. Sampai di titik itu benar-benar gimana ya rasanya, gimana gitu, karena sudah dibenci gitu sama anak-anak. Tapi alhamdulillah sekarang udah enggak, gengs. Padahal ortumu itu terlalu sayang, makanya setiap saat dulu kamu selalu diarahkan biar hidupmu enak di dunia akhiratnya nanti. Terus kan aku bilang ya intinya kan gimana ya, gengs, namanya rasanya udah sakit ya kan, udah kayak udah gitu sama dunia, kayak cukup gitu kan. Sampai akhirnya aku bilang aku pengen menderita hidup di dunia nggak apa-apa, tapi di akhirat aku bahagia gitu ya. Nah terus orang tuaku juga bilang kalau ngomong usahakan yang baik-baik, karena ucapan adalah doa. Itu benar ya, gengs. Harusnya kalau bilang aku pengen hidup bahagia di dunia dan akhirat, yang penting kamu udah berusaha, semua kembali lagi dengan takdir Allah. Kita hanya berusaha dan berdoa. Mamaku itu islami banget, gengs, gitu. Yang tahu aku dulu pasti bakal tahu lah ya kan, aku seperti apa. Dan semua orang itu bisa berubah asalkan niat, usaha, tawakal selalu, istiqomah selalu, ya enggak, gengs, gitu, gengs. Ini aku lanjutkan ya, gengs. Cahaya itu benar-benar menyinariku. Lalu ku ambil HP-ku, kata demi kata pengakuan itu ku ketik di mamaku. Lalu ku broadcast di papaku. Dan pas banget mamaku itu langsung jawab semua pengakuanku itu. Kata mereka sudah memaafkanku jauh sebelum aku meminta. Masya Allah. Di situ aku benar-benar merasa sedurhaka itu pada mereka. Mereka hanya memintaku berubah dan sadar aja. Lalu ku jawab, iya akan kuusahakan. Kalau dulu sebenarnya aku udah niat berubah, tapi gak ada bimbingan. Kali ini udah lumayan cukup ku serap ilmu dari kajian. Dan saat itu juga mulai kulakukan. Ku coba terapkan di dalam kehidupan. Semakin hari hatiku mulai ada ketenangan. Ya meskipun masih berat itu ujian. Suami dan anak-anakku belum mau memaafkan, tapi gak apa-apa, terus kulakukan. Ku berpikir mungkin karena mereka udah lelah kepadaku yang janji mau berusaha berubah, tapi ternyata malah mendatangkan masalah. Mereka takut aku melakukan hal yang sama dan salah. Kulihat udah tak ada lagi celah. Berulang-ulang ku minta mereka percaya, namun sia-sia. Hingga akhirnya aku fokuskan diriku pada yang menciptakannya. Ku percaya akan sebuah keajaiban doa. Perlahan amarah dan emosi udah mereda. Ku perlakukan mereka seperti yang ingin aku diperlakukan. Tanpa ada kata kamu duluan, baru aku mulai itu perubahan. Dan alhamdulillah cukup lama itu kulakukan, ternyata benar sesuai dengan yang kudoakan. Mereka makin hari makin terlihat banyak perubahannya. Dari yang dulu gak mau mempedulikannya, sekarang Masya Allah selalu memberikan perhatiannya. Allah menguji pasti juga memberi solusi. Aku bersyukur diuji seperti ini. Buat aku lebih kuat, lebih bisa menghadapi ujian yang amat berat ini. Kalau aku dikasih enak-enak tanpa rintangan, mungkin aku gak akan diberi kekuatan.
Mungkin juga tiap aku diuji, aku pasti melakukan perlawanan dan kewalahan. Tiap hari ku terus meminta. Tiap hari ku terus berusaha. Tiap hari ku terus percaya. Tiap hari ku terus berdoa. Aku percaya tak akan ada usaha yang sia-sia. Sampai doa yang awal selalu diucap susah, selamanya berubah jadi bahagia, gampang selamanya. Gengs, dibilang ini aib, dibilang ini apa, Dindra juga pasrah, terserah ya. Terserah kalian berpersepsi seperti apa. Tapi yang jelas konten ini Dindra sajikan perlahan kata demi kataku ketik hanya untuk memotivasi kalian yang mungkin di keluarga kalian, rumah tangga kalian atau apapun itu ada kekerasan atau kekasaran gitu ya gengs ya. Dindra berharap dari konten ini kalian bisa metik gitu hikmahnya, yang mungkin kalian berani sama orang tua, yang mungkin kalian tuh kasar gitu, keras sama anak seperti Dindra dan sama orang lain, bisa apa ya, sama-sama gitu belajar bareng Dindra untuk memperbaiki semuanya gengs. Dunia hanya sementara ya. Dunia itu bahagianya juga sementara, sedihnya pun sementara. Jadi nggak usah terlalu berlebihan ya enggak dalam menyikapi, merasakan kayak gitu. Yang penting kita istiqomah, berserah diri, selalu berdoa ya kan. Percayalah dengan keajaiban doa. Terus selalu kita berkata yang baik-baik ya gengs ya. Karena benar apa yang dibilang sama orang tuaku, aku sadar baru ini. Aku sadar jika ucapan itu adalah doa gengs. Jadi kalau bisa ya kita usahakan untuk doa yang baik-baik, berucap yang baik-baik ya kan. Yang dulunya aku kasar, keras, aku aja pengen gitu gengs belajar jadi yang lembut, halus. Apapun itu yang terjadi, apapun itu yang kita rasakan, apapun itu yang kita peroleh nanti gitu, gak peduli, ikhlas aja gitu ya gengs ya. Dan aku sangat berterima kasih dengan pertama Dr. Aisyah Dahlan ya, yang kedua ibunya Konita. Karena Dindra itu jarang gitu gengs untuk bisa percaya banget gitu sama orang, bisa menyerap ilmunya orang tuh jarang. Jadi di sini ada 3 andil yang membuka pikiranku ya, yaitu Dr. Aisyah Dahlan, Ibu Konita ya kan, nggak tahu namanya siapa, aku lupa. Yang jelas dia yang nggak tahu kenapa aku tuh mau gitu pakai jilbab dan mau ngikutin gitu kayak gitu. Terus dia pertemukan aku dengan sebuah kajiannya Ustazah Halimah Al-Idrus, dan itu pun nggak langsung gitu gengs, nggak langsung Dindra iyain gitu, nggak langsung Dindra buka ataupun baca gitu gengs. Kalau kata orang itu kepo ya. Oke, terus aku kepoin gitu, namanya apa, aku kepoin di YouTube. Kebetulan kalau yang di YouTube itu gengs, kata-katanya itu panjang sekali, dan Dindra paling kurang suka gitu ya untuk menyimak kata-kata yang panjang, dan untuk menyimak kajian itu yang terlalu belibet, panjang banget gitu. Oke, akhirnya aku skip ya yang di YouTube, nggak aku lihat sama sekali, nggak aku ikutin. Tapi ini beda di TikTok. Dindra sadarnya di TikTok setiap hari kajian Ustazah Halimah Al-Idrus itu lewat di beranda Dindra, pas banget setiap hari itu. Di situ tuh ada kata-kata yang menyohot banget tentang mengabdi jalan surga itu gengs. Dan sampai sekarang Dindra mengikuti beliau ya, dua-dua itu aku ikuti gengs. Sama kalau guru realnya adalah Ibu Konita itu, karena memang itu aja sih yang guruku, itu aja, nggak ada yang lain gitu.
karena yang lain itu pada curhat soal ujiannya, masalahnya. Ya, ini ada yang Dindra garis bawahi, sebenarnya ini yang tentang masalah itu untuk diganti dengan ujian aja, geng. Sekarang kalau masalah itu kayak berat gitu loh, tapi kalau ujian kan kita bisa melewati, kita bisa menghadapi gitu ya, gengs. Makanya sekarang kita menganggap masalah itu adalah ujian gitu ya, gengs ya. Ini Dindra belum sempet gitu untuk menghapusnya, untuk menggantinya. Gak apa-apa ya, gengs ya, semua itu belajar gitu ya. Guru onlineku yaitu Aisyah Dahlan dan Ustazah Halimah Alaidrus. Terus guru real nyataku itu adalah ya Ibu Ekonita itu, gengs. Karena ya yang selalu ngasih siraman-siraman gitu kan, itu ya itu gitu, gengs ya. Terus apa namanya, beliau juga yang mulai pertama kali ngajarin aku pakai jilbab dan lain-lain ya kan, bisa zikir pakai tangan dan lain-lain gitu loh, gengs. Itu aja ya. Terus Dindra juga minta maaf buat suamiku tercinta, buat nyokap, bokap, kedua orang tuaku ya kan, anak-anakku, kedua anakku yang tercinta, maafin semuanya ya. Terus mertuaku dan semua orang yang merasa pernah aku sakitin gitu ya, aku minta maaf banget, karena memang dulu Dindra itu merasa dirinya yang paling benar kali ya. Terus apa ya, belum sadar gitu ya, gimana bisa sadar, karena kan kurang ada arahan gitu ya. Ya bener, aku selama ini tuh mengarahkan kalian, tapi kan bukan tentang agama loh, gengs, gitu. Hanya tentang soal cuan, soal tentang dunia ya kan, soal tentang harta ya yang Dindra ajarkan ke kalian itu gitu. Tapi kita juga harus tahu, gengs, kita itu diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama itu ya mendahulukan, memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala gitu ya, gengs ya. Nanti insya Allah Dindra konten randomnya ini akan membuat konten juga tentang apa yang Dindra pelajarin ya dari Dr. Aisyah Dahlan dan Ustazah Halimah Alaidrus ya, gengs ya. Itu hanya kata-kata tentang siraman rohani kayak gitu, tentang agama, insya Allah Dindra random ya untuk di sini nanti. Jadi biar kita sama-sama belajar gitu, gengs. Gak punya bakso apa ya, mah? Mama yang lo. Gak. Kirim kalau gengs. Walah ganteng Walah kayak Ustaz. Aku mau. Udah ajak kakak digandeng Allah ulululu. Oh lah, tapi kelambine wong kedawan apa piye ya? Lah Om Alvin iku cek bubuk hati-hati ya kok sing mer-mer ya. Iya harus engko mbek Mas Sandy engko dipotokno bareng-bareng. Dene kan aku mbek Uti wisan. Ayo udah cepet Uti, sumuan ngono kan. Engko mbek apa tuh lho? Tak ngomong benekno. Bareng-bareng. Iki kacang telur. Dene aku pembek Pak D kan, aku cari kan lah. Iku koyo lali ngono lho. Apa koyo wis kasih ngobrol kan lha gak sih. Gawene urung sempat. Jaman anu nggih telur kali mau. Tapi yo gula efeknya kan lho. Lah aku gak seneng TikTok. Ayo lisu apik iki. Tuku kacang niku. Kayak lisu sempat.
Ayo, aku nek pas gak loro ya yelis di ayo mah. Ikan yang 200 burung, cilik sak pasang. Dek Apip. Dek Apip. Bandulan ke lo, PKK. Bandulan PKK. Bandulan. Kok gelap ya? Gelap sekali itu Emon. Dedek satu langkah. Hormat gerak. Pinter ya, Masya Allah. Ini berubah kok embut saiki. Udah ngono, Mas, bener. Jos. Ada nih tulisan. Dek, Om Alvin. Bukan biasa kesini. Di mana di Mentul? Mau kemana Dek? Anak kucing ya? Kucingnya siapa? Ya, Des. Dek Apip. Lihat apa weh? Lihat apa weh? Cang ganteng. PKK air aku rera ukuro. Kat mau kamu main di kakak ya? Sampai jam piro? Suwi ya? Lah yo, gak usah pulang kene ae. Ibu, aku ingin bersandar ya dengan film Harani Cindra Pinky official ini ya. Soalnya takut copyright gengs. Kau bagai cahaya memberikanku terang di dalam gelap. Kau bagai mentari pagi memberikanku hangat saat ku kedinginan. Kau yang selalu mengajarkanku tentang baik dan buruknya dunia. Kau selalu nasihatiku di saat ku salah arah dalam melangkah. Ibu, ku butuh dirimu saat ini. Pundakmu lah tempat ternyaman untukku bersandar. Ibu, betapa keras dunia ini. Ku butuh dirimu menghapus derai air mataku. Ini jadi kayak menggambarkan visi kayak gitu gengs. Rinda takut copyright ya, jadi sendiri gitu gengs. Kau yang selalu mengajarkanku tentang baik dan buruknya dunia. Kau selalu nasihatiku di saat ku salah arah dalam melangkah. Ibu, ku butuh dirimu saat ini. Pundakmu lah tempat ternyaman untukku bersandar. Ibu, betapa keras dunia ini. Ku butuh dirimu
menghapus derai air mataku. Ibu, ku butuh dirimu saat ini. Pundakmu lah tempat ternyaman untukku bersandar. Ibu, betapa keras dunia ini. Ku butuh dirimu menghapus derai air mataku. Ku butuh dirimu menghapus derai air mataku. Itu ya lagu untuk ibu. Itu tadi lagunya untuk mama tercinta ya kan. Terus ini tuh waktu lebaran itu gengs, kita kumpul-kumpul ya bersama ayah, Kak Ditra, Uti, terus mamaku ini gengs. Yang tengah itu mamaku, yang kalian itu selalu penasaran ya kan, mamaku itu yang mana, orang tuaku yang mana, kok taunya anaknya aja gitu ya, penasaran dengan ibunya ya gengs ya. Ternyata yang kalian puji-puji selama ini kurang tepat ya gengs ya. Lebih cantik siapa tuh, mamaku kan gitu. Soalnya ya nggak siapapun itu ya mesti muji kan. Alhamdulillahnya gitu. Cuman waktu itu kan Dinda kalau dipuji tuh malu-malu gitu ya gengs ya. Namanya orang gitu kan jadi salting sendiri. Kalian pernah gak sih pas dipuji cantik banget gitu, manis banget, bukan manis, imut gitu kan. Nah Dinda mah gak ada manis-manisnya ya gengs ya gitu. Tapi kebanyakan orang cantik itu gengs itu ngebosenin ya gak sih. Tapi kalau manis itu enak itu dilihatnya, nggak ngebosenin ya nggak. Kalau menurut Dinda kayak cat gitu kayak seperti itu ya nggak. Kalian gimana gitu menilai tentang kecantikan? Tapi gengs, apapun kecantikan, kemanisan kayak gitu, kalau attitude-nya, kelakuannya itu nggak baik ya, kurang baik gitu, juga sama aja bohong gengs, nggak ada nilainya ya nggak. Di mata Allah itu kebaikan hati ya kan, cantikan hati yang utama guys, bukan cantikan wajah. Kita semua sama. Dan ini waktu itu storyku ya gengs ya, aku kasih tahu storynya, nggak apa-apa deh kalau ini spill, nggak apa-apa. Alhamdulillah ya Allah, makasih barakallah yang dulu selalu didoakan sekarang terkabulkan, meski belum lengkap, kurang opat dan Om Robert, tapi nggak apa-apa deh ketimbang nggak sama sekali atau kayak dulu. Lumayan berproses, ada progres. Sangat bersyukur, semoga tahun depan bisa makin baik, kompak, doa terbaik. Amin amin ya rabbal alamin ya Allah. Si ayah yang biasanya setting fotonya sampai bingung ya kan, dia bingung gengs nyeting fotonya, soalnya biasanya nyeting itu kan ayah, suami yang selalu nyeting gengs. Dinda cuma sebatas minta aja gitu, minta foto gitu, yang nyeting apa-apa ya ayah gitu gengs. Seperti biasa ya, ini di storyin sama si ayah ya, ini ayah, terus kakak Ditra cantik, selamat hari raya Idul Fitri, sama Dede Andra ganteng. Nah seperti ini ya gengs ya. Nyimpanannya full banget gengs, padahal mau upload malam kemarin loh, ternyata lemes dan juga penuh banget gitu. Ya udah akhirnya Dinda upload hari ini, insyaallah ya, insyaallah tayang hari ini. Yang pengen tahu keluargaku ya kan, misterius bukan, semoga berkenan ya
Maaf kalau kurang berkenan juga gitu ya. Oke, alhamdulillah sekian dulu gengs video dari Dinda. Semoga kalian selalu lancar, selalu rezekinya doa terbaik untuk kalian. Thanks for watching gengs, stay permanen guys. Salam gotik, salam mutiara surga, salam cepu, salam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.